Oke, halo anak-anakku kelas 7 SMP Santo Yusuf. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, salam matematika. Pada hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru setelah anak-anak mengikuti PTS ya, di mana PTS itu kemarin ada bilangan bulat ya nak ya, dan pecahan bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang baru adalah tentang himpunan. Ya, apa sih himpunan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana cara menyelesaikan himpunan dengan 3 tahap atau dengan 3 langkah atau dengan 3 cara? Nanti akan kita bahas di sini ya. Sebelum itu kita pahami dulu apa kompetensi dasar kita ya. Oke, anak-anak di sini kompetensi dasar kita yang pertama adalah memahami pengertian dari notasi himpunan serta penyajiannya ya. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian himpunan. Setelah itu bagaimana cara notasi penulisannya serta penyajiannya seperti apa. Nanti akan kita bahas di video pembelajaran ini. Oke, semangat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah gambar ya Bapak berikan. Ada gambar ya. Ada merah, kuning, hijau. Iya, apa yang bisa kalian pahami tentang ketiga gambar ini? Ya, di sini gambar ini berarti menyatakan apa? Kumpulan apa sih sebenarnya gitu ya? Berarti di sini menyatakan sebuah kumpulan warna lampu lalu lintas. Ya, benar sekali. Warna lampu lalu lintas ini sering kita temukan ya di jalan ya, di jalan kalau ada hijau merah kuning itu sering kita temukan di jalan ya, jalan lalu lintas. Nah, di sini lampu lalu lintas. Setelah itu Bapak berikan lagi sebuah gambar ya. Di sini ada ayam ya, ada burung, ada angsa, ada bebek. Oke, sekarang Bapak ingin tanya, ketika kalian mendengar kata ayam, burung, angsa, bebek, kumpulan apakah yang bisa kita berikan dari keempat ya, keempat hewan ini? Ya, bagus. Kumpulan kumpulan unggas ya, kumpulan unggas. Nah, jadi tadi adalah kumpulan lalu lintas, kumpulan unggas. Bisa ya dipahami sampai di sini? Oke, Bapak berikan lagi sebuah angka ya. Ini angka sekarang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah melihat ini, apa yang bisa kalian berikan? Ini tentang apa di sini? Kumpulan apa? Kumpulan? Ada yang bisa menjawab? Ya, kumpulan angka ya, karena mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kumpulan angka. Bapak berikan lagi sebuah huruf ya, A, B, C, D, E. Oke, apa yang bisa kita simpulkan dari kelima huruf tersebut? Ini adalah kumpulan huruf ya, kumpulan huruf. Nah, dari contoh-contoh tadi ya, apa yang bisa kita simpulkan tentang himpunan? Nah, kita simpulkan. Nah, sebelum masuk itu kita masuk ke bangunnya ya. Ada bangun-bangun yang sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kumpulan apa nah? Kumpulan iya segi empat ya. Kan kita sudah belajar di SD sudah belajar ya segi empat. Ada lagi bangun yang Bapak berikan di sini. Ini kumpulan apa? Iya, bangun ruang ya. Ada tabung ya di sini ya. Ini kumpulan bangun ruang ya. Oke, kita lanjut. Pengertian, berarti dari setiap contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Artinya jelas gitu. Didefinisikan itu dengan jelas seperti apa tadi? Kumpulan huruf, kumpulan angka, itu kan jelas ya. Definisinya jelas gitu. Kumpulan unggas, nah, tadi kan unggas kumpulannya jelas. Apalagi tadi kumpulan lampu lalu lintas, nah itu juga jelas. Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas, harus jelas. Kalau kumpulan orang cantik jelas nggak? Nggak jelas, karena orang cantik itu seperti apa kita nggak tahu. Laki-laki juga bisa disebut cantik. Nah, tapi kalau kalau Bapak berikan contoh lagi, kumpulan hewan, jelas nggak? Nggak jelas. Hewan apa? Ada hewan darat, ada hewan di laut ya. Jadi harus jelas. Jadi kumpulan itu harus jelas. Kalau yang jelas itu tadi kumpulan siswa kelas 7A. Itu jelas ya. Kumpulan siswa kelas 7A. Jadi objeknya itu jelas. Objeknya 7A. Nah, seperti itu. Kumpulan siswa yang berkacamata di kelas 7A. Berarti jelas yang berkacamata siapa? Bisa kita tuliskan anggotanya. Tapi kalau kumpulan orang ganteng itu nggak jelas ya.
karena tidak definisinya itu objeknya itu nggak jelas, siapa orang gantengnya itu kita nggak jelas, cewek aja bisa orang ganteng gitu ya. Jadi contoh-contoh seperti inilah yang akan kita bahas di himpunan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Benda atau objek yang dimuat adalah satu himpunan disebut anggota. Berarti anggota ya. Benda yang atau objek yang disebut itu adalah anggota himpunan atau elemen. Elemen itu artinya anggota ya, anggota himpunannya. Bisa ya dipahami? Oke, di sini ada Doraemon. Doraemon berbicara dengan Nobita ya. Doraemon, bantu aku. Ya, di sini Nobita bilang, "Iya, tenang. Ada apa Nobita? Ayo ceritakan baik-baik." Di sini nanti Nobita menjawab, "Aku mendapatkan tugas dari Pak Guru. Kalau tidak bisa, aku akan dihukum lagi." Memang tugasnya seperti apa? Doraemon bertanya, ya. Di sini Nobita menjelaskan, membedakan himpunan dan bukan himpunan. Wah, kata Doraemon itu kan gampang, Nobita, ya. Jangan khawatir. Yang penting kita paham apa itu pengertian dari himpunan. Masih ingat arti dari himpunan? Di sinilah yang kita kumpulan benda yang definisikan yang jelas. Kumpulan satu benda itu definisinya harus jelas, objeknya itu harus jelas. Jadi bisa dipahami apakah kumpulan bunga merupakan suatu himpunan? Ya nanti anak-anak bisa jawab, iya karena bunga jelas ya, objeknya bunga gitu. Jadi ini adalah benar ya. Jadi kumpulan bunga banyak sekali yang bisa kita jadikan sebuah himpunan. Apakah kumpulan hewan darat merupakan suatu himpunan? Iya, karena kumpulan hewan di darat gitu ya. Jadi benar. Sekarang kita lihat apakah kumpulan perempuan cantik merupakan satu himpunan? Belum tentu ya, karena tidak jelas objeknya. Ya, ini bukan himpunan ya. Jadi sekarang jadi syarat untuk himpunan adalah batasan yang jelas untuk anggotanya. Jadi anggotanya harus jelas. Ya, batasannya harus jelas. Bisa dipahami? Kumpulan hewan berkaki 4 itu jelas ya. Kumpulan hewan berkaki 2 jelas. Jadi kumpulan hewan berkaki 2 ada ayam seperti tadi unggas tadi ya. Jadi jelas. Oke, sekarang coba sebutkan himpunan barang yang di kelasmu yang diawali huruf S. Ini bisa nanti anak-anak sebutkan ya di kelas. Karena kita tidak belum bisa bertemu secara langsung, berarti nanti Bapak berikan latihannya. Di sini sekarang ya, baling-baling bambu mereka bercerita lah, pintu kemana aja, selimut waktu, kaca pembesar. Lalu bagaimana? Ya di sini ada 3 cara ya. Tadi kita udah belajar tentang himpunan, anak-anak sudah paham. Di sini kita akan membahas menyatakan suatu himpunan. Ada dengan kata-kata, ada dengan notasi, dan ada dengan mendaftarkan anggotanya. Seperti apa? Di sini akan Bapak jelaskan. Seperti kata-kata dulu ya. Kata-kata itu harus bagaimana dia menyatakan himpunannya. Metode kata-kata. Jadi bisa kita deskripsikan seperti ini contohnya. Kalau dengan kata-kata berarti harus dengan lambang notasinya. Seperti ini. A sama dengan himpunan, ini artinya kurung kurawal ini artinya sebuah himpunan. Bilangan prima kurang dari 10. Kurung kurawal ini menyatakan kata-kata ya. Metode kata-kata artinya menyatakan kata-katanya. Jadi kalimat gitu. B adalah faktor dari 12. Ini juga menyatakan sebuah kalimat. C bilangan ganjil kurang dari 11. Jadi bentuknya penulisannya seperti ini. A sama dengan artinya A di mana himpunan bilangan prima kurang dari 10 ya. B di mana himpunan faktor dari 12. C di mana bilangan ganjil kurang dari 11. Oke, jadi ini menyatakan sebuah kata-kata ya. Oke, kita akan masuk yang kedua. Metode notasi ya. Kalau notasi berarti kita menuliskan dari kata-kata tadi, kita buat notasinya. Seperti apa notasinya? Di sini akan Bapak jelaskan. A ya, A di mana X ya. X itu menyatakan sebuah anggota, X bilang prima kurang dari 10. Berarti anggota bilang X ya, di mana X bilangan prima kurang dari 10. B ya, di mana ini himpunan X, di mana X faktor dari 12. Ya. A di mana himpunan X adalah bilang prima kurang dari 10. Yang C juga sama. Ya penulisannya, di mana X ya, X bilangan ganjil kurang dari 11. Seperti ini menuliskan dalam bentuk notasi ya. Anak-anak bisa juga lihat di bukunya ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Selalu seperti ini ya penulisannya. Dari kata-kata kita turunkan ke notasi ya. Setelah itu bagaimana kita mendaftarkan anggotanya Pak? Ya dengan mendaftarkan dengan menyebutkan anggotanya dari kalimat atau kata-kata tadi ya, dari notasi. Kan tadi bilangan
Nanti berarti 2, 3 bilang prima ya. 2, 3, 5, 7. Ini adalah anggotanya. A di mana anggota himpunan 2, 3, 5, 7. B tadi anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Karena faktor tadi ya. Faktor 12 itu orang yang bisa membagi 12. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 6 bisa, 12 bisa. Yang C 1357 ya, 1357 bilangan ganjil. Nah, seperti inilah ketiga cara yang harus kalian pahami untuk memahami sebuah himpunan dalam bentuk kalimat, notasi, dan mendaftarkan anggota. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Notasi himpunan dinyatakan dalam huruf besar ya, notasinya dalam huruf besar seperti tadi A tadi. Dinyatakan menggunakan simbol kurung kurawal. Anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil ya, anggotanya harus dilambangkan dengan huruf kecil. Penulisan anggota dalam himpunan hanya sekali saja ya, penulisan anggotanya nggak boleh berulang-ulang, hanya sekali. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E, artinya elemen, anggota ya, elemen atau anggota. Bukan anggota suatu himpunan dilambangkan dengan garis, dia di garis, itu menyatakan suatu bukan anggota. Oke, kita akan masuk ke contoh latihan yang pertama. Indikatornya menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Himpunan alat yang berawalan huruf P, tentukan anggota himpunan. Ini kan himpunan A, berarti yang berawalan dari huruf P. Huruf P di sini siapa aja? Nah, berarti ada pulpen, ada pensil ya. Berarti anggotanya hanya ada 2, karena berawalan dari huruf P. Berarti jawabannya adalah 2 ini ya, pulpen dan pensil. Mantap. Bisa, seperti sudah paham. Yang nomor 2, dari kumpulan hewan di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? Berarti kita mencari himpunan dan bukan himpunan. Kumpulan hewan melata, jelas nggak? Jelas objeknya ya. Nah, jadi kumpulan hewan herbivora, jelas objeknya. Artinya ada anggotanya di sana. Kumpulan hewan langka, jelas nggak? Nah, nanti anak-anak bisa. Kumpulan hewan yang hidup di air, jelas ya. Kumpulan hewan berkaki 3, ada nggak? Nah, seperti itu. Ada nggak anggotanya? Kumpulan hewan bermata 1. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kumpulan hewan melata, jelas ya, ini anggotanya ada. Kumpulan hewan herbivora juga jelas, ada anggotanya. Kumpulan hewan langka, wah ini tidak jelas ya, objeknya tidak jelas. Kumpulan hewan yang hidup di air, jelas. Kumpulan hewan berkaki 3, wah ini tidak jelas. Kumpulan hewan bermata 1 juga tidak jelas, tidak memiliki anggota. Berarti yang merupakan himpunan, kumpulan hewan melata, kumpulan hewan herbivora, dan kumpulan hewan yang hidup di air. Yang merupakan bukan himpunan, kumpulan hewan langka, kumpulan hewan berkaki 3, dan kumpulan hewan bermata 1. Nah, beginilah cara membedakan himpunan dan bukan himpunan. Pasti anak-anak sudah semakin paham ya tentang himpunan. Oke, indikator menyatakan notasi. Nah, menyatakan notasi misalkan, diketahuikah bilangan asli bilangan asli kuadrat kurang dari 60. Himpunan K dinyatakan dengan roster, artinya kita mengurutkan ya, tapi bilangan kuadrat. 0 kuadrat, 1 kuadrat, 4 kuadrat, 9 kuadrat, 16 kuadrat, tapi harus kurang dari 60. Nah, kita harus mencari yang mana yang tepat di sini. Kalau yang ini nggak mungkin, ini udah lebih dari 60 ya. Oke, jadi jawabannya adalah himpunan K dinyatakan dengan rosternya adalah. Nah, berarti jawabannya adalah iya, C ya. 1 kuadrat, 4 kuadrat, 9 kuadrat, 16 kuadrat, 25 kuadrat, 36 kuadrat, 49 kuadrat. Berarti 49 ini, berarti kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 8 kan udah lebih ya. Di sini berarti anggotanya adalah jawabannya C. Nah, pembahasannya seperti ini nah. Bilang asli kuadrat kurang dari 60, berarti 1 kuadrat tadi, 1 kuadrat itu kan 1. 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36, 7 kuadrat itu 49 ya. Seperti itulah cara kita untuk mendaftarkan ke anggotanya ya. Menuliskan anggota. Jadi jawaban yang benar adalah C. Bisa dipahami anak-anak? Nah, jadi anak-anakku terima kasih untuk pembelajaran kita tentang himpunan, di mana tadi kita sudah belajar apa itu pengertian dari sebuah himpunan, bagaimana cara menuliskan himpunan, ada 3 cara ya, dengan kalimat atau kata-kata, yang kedua notasi, dan yang ketiga mendaftarkan anggotanya. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, Bapak akan bantu, boleh melalui Google Classroom, boleh melalui WhatsApp pribadi. Oke anak-anakku, salam sehat, salam sejahtera, salam matematika, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, see you.